Shalom. Kami mengucapkan selamat pagi. Salam sehat selalu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Kita menggunakan buku liturgi halaman 13. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita menerima firman Tuhan sebagai introitus terambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya 41. Kitab Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10 dan 13 demikian. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Demikian introitus. Marilah jemaat kita memuji nama Tuhan kembali dengan NKB nomor 3, bait 1 dan 2. Sehingga di
kasih sebagai dasar pengakuan dosa kita tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di hadapan sama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan kurang mengasihi sama seperti diri sendiri. Itulah dosa-dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Marilah kita menerima berita anugerah yang diberikan pada kita dari kitab Yesaya 44 ayat yang ke-22 demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti angan-awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat, petunjuk hidup baru bagi kita dari kitab Amsal, pasal 3 ayat 5 sampai 8 demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Marilah kita nyatakan kesanggupan kita. Marilah firman Tuhan itu kita tanggapi bersama-sama. Semua firman Tuhan yang kudengarkan hari ini akan kulakukan. Mari kita tanggapi dengan kidung jemaat, NKB nomor 18 bait 1 dan 2. Sewing
Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Segala hormat, puji syukur, serta kemuliaan kami haturkan dalam syafaat kami, ya Bapakku Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami jemaat-Mu yang pada saat ini hadir di hadirat-Mu yang kudus, kami semua bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia-Mu yang tiada putus-putusnya. Betapa bersyukurnya kami semua, jikalau hingga detik ini Bapa masih memberikan napas kehidupan dan mengagumi alam ciptaan-Mu, serta senantiasa memuliakan nama-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang kekal. Kami semua bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang indah yang Bapa karuniakan kepada kami. Bila mana di dalam kami berbakti pada saat ini, hati kami tersentuh dengan keberadaan saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama berbakti dikarenakan bermacam-macam persoalan di dalam kehidupannya. Kami mohonkan berkat-Mu tercurah kepada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, pada saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan, kekecewaan, kegagalan, dan lain-lainnya. Biarlah dengan penyertaan Tuhan, mereka akan dapat merasakan sukacita pulih kembali. Bapa berkenan memberkati dan menyertai anak-anak yatim piatu, para janda, duda, orang tua lanjut usia, orang-orang yang bermasalah dengan hukum atau mereka yang terpenjara, dan juga kepada sama kami yang memiliki fisik dan psikis yang kurang sempurna atau terganggu jiwanya. Berkatilah semua agar mereka memperoleh kehidupan yang layak dan kebahagiaan seperti lain-lainnya. Allah Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua bersyukur kepadamu atas bimbingan dan kasih-Mu. Berkati dan pimpinlah masing-masing rumah tangga Kristen yang ada di dalam gereja-Mu ini. Kiranya kebahagiaan, kemakmuran, dan kedamaian senantiasa hadir di dalam keluarga-keluarga kami dari sekarang sampai selama-lamanya, sehingga menjadi keluarga Kristen yang berbahagia dan dapat menjadi suri teladan dan menjadi terang serta garam dunia di setiap tempat di mana kami semua tinggal. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Bapa berkenan memberkati kepada mereka-mereka yang sedang mencari pekerjaan yang layak. Berkatilah Bapa saudara-saudara kami yang sedang dilanda musibah, bencana alam, banjir, tanah longsor, dan demikian juga adanya kemiskinan, hidup yang tersisihkan. Kiranya ada pemulihan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi para pemuda-pemudi, berikanlah kepada mereka hati yang selalu baru, dan teguhkanlah batin mereka agar selalu mau dan bersedia membaharui fakta kehidupan mereka, agar para pemuda-pemudi tidak gampang menyerah serta berputus asa, namun terus belajar dan berkarya dengan iman dan pengharapan yang tidak pernah binasa. Jauhkanlah dari bersungut-sungut dan berkeluh kesah dari bibir dan hati mereka. Sebaliknya, penuhilah jiwa mereka dengan pujian dan ucapan syukur. Mampukan mereka menemukan hal-hal yang baik
dalam kehidupannya dan mengembangkan kebaikan itu dengan sungguh-sungguh. Berkati pula ya Bapa bagi mereka yang sedang membutuhkan pasangan hidup. Kiranya Tuhan berkenan memberikan pasangan yang sepadan dan bisa membangun rumah tangga dengan masa depan yang cerah. Kami berdoa untuk anak-anak kami dari yang masih balita sampai yang jenjang perguruan tinggi. Berkati dan bimbing mereka agar selalu memperoleh kepandaian sehingga kelak mereka dapat berhasil dalam kehidupannya. Selain itu ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak muda yang sedang krisis identitas dan sedang mencari jati diri, terlibat pergaulan bebas, terlibat godaan-godaan roh jahat, bahkan menggunakan narkoba, sabu-sabu, perjudian. Berkati mereka ya Tuhan, agar mereka kembali ke jalan yang benar dan mau bertobat. Kami semua berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta para kabinetnya, sampai para kepala daerah yang sedang memimpin pada saat ini. Berkati dan pimpinlah mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga mereka bisa dan mampu memimpin dengan adil dan benar, yang akan membuat rakyat hidup damai serta makmur. Kami berdoa untuk gerejamu di seluruh muka bumi ini, kiranya Bapa memberkati. Berkatilah misi pekabaran Injil seluruh muka bumi ini agar hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Ya Tuhan, berkatilah, pakailah gerejamu GKJT Jemaat Semarang 1 di tempat ini, yang masih mengharapkan adanya seorang gembala Tuhan di tempat ini. Kiranya Bapa berkenan memberkati saudara kami yang terkasih, para majelis jemaat beserta keluarga mereka, memberkati warga jemaat beserta keluarga mereka. Kiranya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Kami berdoa juga untuk para guru-guru sekolah minggu, song leader, administrasi gereja, operator LCD, para penerima tamu, koster, seluruhnya. Berkatilah semua agar mereka dengan penuh sukacita dalam pelayanan mereka di ladang Tuhan. Bapa, di atas segala itu kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Doa kami ini kami aturkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahannya. Dasar dalam kita mengumpulkan persembahan firman Tuhan diambil dari surat Roma 11 ayat yang ke-36 demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mengumpulkan persembahan dengan diringi NKB 133 ayat 1 sampai dengan 3. God.
Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan ditaburkan pada saat ini terambil dari kitab 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5. Namun sebelumnya mari kita masuk dalam doa epiklesi. Tuhan Yesus, kiranya Bapa berkenan memberkati penyampaian firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman yang ditaburkan pada saat ini tidak akan kembali sia-sia, namun tumbuh dengan subur dalam hati yang penuh kerinduan pengharapan, dan hanya nama Bapa yang dipermuliakan. Persiapkan hati, pikiran, dan hidup kami Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 5. Demikian firman. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah pada pagi hari ini ialah hidup untuk memimpin dan mengembalakan. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, bangsa kita Indonesia sampai saat ini boleh dikatakan masih sedang dilanda situasi krisis kepemimpinan.
meskipun sudah merdeka lebih dari setengah abad dan sudah berpengalaman mempunyai 6 orang presiden dan yang ke-7 sedang menyelesaikan tugasnya pada saat ini. Namun sampai sekarang masih menghadapi banyak permasalahan dalam hal kepemimpinan. Memang sudah banyak kemajuan yang diraih, namun masih saja ada yang menilai selalu penuh dengan keraguan-raguan. Ada yang menganggap tidak memihak kepada rakyat kecil, ada yang menuduh tebang pilih dalam bertindak memberantas korupsi dan lain sebagainya. Itulah yang dilontarkan kepada pemimpin negara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terlepas dari semuanya itu benar atau salah, namun itu sudah merupakan indikator bahwa di negeri ini ada ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat di lapisan tertentu itu mudah sekali melakukan tindak kekerasan atau anarkis yang ujung-ujungnya bisa mengganggu dan merusak citra kewibawaan pemerintah di mata dunia internasional. Memang seorang sosok presiden bukanlah malaikat, tetapi seorang manusia biasa yang memiliki keterbatasan manusiawinya. Namun kekurangan seorang pemimpin tidak bisa berdalih atau bersembunyi di belakang kelemahan manusiawinya. Artinya bahwa kepemimpinan yang baik tetap dapat diusahakannya. Secara teori, saudaraku, banyak kemungkinan untuk mewujudkan kepemimpinan yang mampu menjawab permasalahan bangsa. Namun secara logika harus disadari bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan yang baik tidak mudah, bahkan harus berani dan siap membayar mahal. Kita bangsa Indonesia masih diliputi suatu kerinduan untuk mendapatkan sosok pemimpin yang handal, yang dapat memuaskan keinginan bagi bangsa Indonesia. Agar kondisi semacam ini tidak berkepanjangan, lalu apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang milik Kristus Yesus sebagai orang Kristen milik Tuhan? Untuk itu, saudaraku, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kitab 2 Samuel yang kita baca tadi, mengenai panggilan Tuhan untuk hidup memimpin dan menggembalakan. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah dalam menghadirkan bangsa Indonesia hidup di dunia ini itu bukan asal-asalan. Tuhan Allah sudah memberikan fasilitas bagi bangsa Indonesia ini untuk bernegara dan bermasyarakat. Kekayaan laut, kesuburan tanah, kekayaan tambang yang berbagai macam, tambang timah, nikel, tembaga dan lain-lain sebagainya, minyak tanah, keindahan panorama alam yang dapat dijual menjadi tempat dan tujuan wisata dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah merupakan fasilitas anugerah Tuhan Allah kepada bangsa Indonesia. Tuhan pun memberikan penduduk rakyat yang potensial untuk mengembangkan akal budi dan kecerdasannya
dalam membangun bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta ini. Negara-negara tetangga yang lebih maju itu juga digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan bantuan untuk mempercepat laju kemajuan bangsa kita Indonesia tercinta ini. Namun ketidakpastian hukum dan beberapa segi kehidupan yang berkeadilan itu masih belum memuaskan bagi bangsa kita Indonesia. Kehidupan pada umumnya masih terpuruk, banyak tertinggal dari bangsa lain. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, pemimpin dalam konteks 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 5 dikaitkan dengan fungsi gembala. Adapun dalam istilah gembala ada peran dan tugas yang harus diemban. Tugas melindungi, membela si lemah, rela berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. Dalam tradisi Jawa, pangon iku ngemong lan ngayomi. Artinya bahwa gembala itu melayani dan melindungi. Pemimpin yang handal dan dapat menggembalakan itu sesungguhnya tidak datang begitu saja. Dalam pengalaman sejarahnya, Raja Daud ia hadir melalui proses yang panjang dan menuntut banyak persyaratan. Raja Daud semasa kecil sudah mempunyai pekerjaan untuk menggembalakan ternak domba milik ayahnya, yaitu Isai. Sebagai gembala, sang gembala itu melakukan pekerjaan secara rutin tiap hari. Pagi hari mengeluarkan ternak domba-domba itu dari kandang, membawa domba-domba itu ke tempat pangonan yang banyak rumput hijau, dan setelah kenyang membawa ke tempat air untuk minum. Apabila ada yang sedang sakit, maka gembala itu tidak tinggal diam dan harus merawatnya. Apabila domba-domba yang tidak mau makan, gembala berusaha agar dombanya tadi mau makan, punya semangat untuk hidup dan tidak jatuh sakit. Gembala itu senantiasa melindungi agar domba-domba yang digembalakannya merasa aman, damai dan tentram, tidak diganggu oleh binatang buas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Daud menjadi gembala, Daud tidak segan-segan meniup seruling bambunya, sehingga membuat suasana damai. Ketika domba-domba itu sudah merasa puas memakan rumput dan minum air, mendengarkan tiupan seruling Daud, maka pada waktu sore domba-domba itu digiring pulang, masuk kandang kembali, demikian seterusnya. Daud melalui pengalamannya itu kemudian mengerti tentang tugas seorang gembala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga menggunakan konsep gembala untuk menjadi amanat yang sangat populer, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 2-3. Di sana tertulis, gembalakanlah
kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemimpin yang juga gembala bukanlah raja yang harus berkuasa memerintah. Bahkan di dalam Injil Yohanes 10 ayat 11, Tuhan Yesus juga menegaskan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pengangkatan Daud menjadi raja atas seluruh suku Israel oleh para kepala suku Israel sesungguhnya bukan merupakan pemenuhan niat atau keinginan bangsa Israel, tetapi atas dasar firman Tuhan Allah. Tuhan Allah memang sudah merancang karya keselamatan terhadap bangsa Israel melalui kepemimpinan dan penggembalaan Daud terhadap bangsa Israel selaku umat Tuhan. Pada saat Daud dikukuhkan menjadi raja seluruh Israel, Daud masih berumur 30 tahun. Kita bisa membayangkan usia 30 tahun bagaimana bisa memimpin umat Israel yang banyak demikian. Secara manusia masih tergolong muda, namun Daud tidak dikuasai oleh kemudaannya. Ia dapat bertindak arif dan adil. Daud dalam menjalankan kekuasaannya tidak didasari oleh emosi kemanusiaannya. Ia tetap merendahkan diri dan menghormati otoritas Tuhan. Contohnya, ketika Daud sedang berkuasa, Daud menjatuhkan hukuman kepada orang yang melaporkan tentang kematian Raja Saul, karena orang itu telah berhasil membunuh Raja Saul dengan harapan mendapatkan imbalan dari Daud. Justru orang itu malah dihukum mati oleh Daud. Mengapa dihukum mati? Karena orang itu tidak menghormati pada Raja Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang kedua, Daud juga menghukum mati anak-anak Rimon, yaitu Rehab dan Baana, dikarenakan mereka berdua telah membunuh Isiboset yang merupakan pewaris tahta Saul dan membawa kepala Saul ke hadapan Raja Daud. Daud menilai bahwa tindakan yang dilakukan adalah merupakan suatu kekejian dan sama dengan tindakan orang fasik. Itu dapat dibaca dalam 2 Samuel 4 ayat 11 sampai 12. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, setiap orang Kristen telah memiliki imamat am. Artinya bahwa ia berkewajiban untuk melaksanakan fungsi sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Dengan demikian, setiap orang Kristen adalah seorang pemimpin dan juga seorang gembala. Sebagai pelaku fungsi kenabian, orang-orang Kristen berkewajiban menyampaikan firman Tuhan. Apakah
itu dalam persekutuan doa keluarga atau kebaktian yang lain. Yang kedua, sebagai pelaku fungsi keimanan. Keimaman bagi orang Kristen berkewajiban memimpin ibadah umat kepada Tuhan. Yang ketiga, sebagai pelaku fungsi raja, maka setiap orang Kristen itu berkewajiban untuk memimpin, melindungi, dan menjadi contoh kebaikan bagi masyarakat sekitarnya. Orang Kristen secara mandiri maupun bersama sebagai gereja Tuhan dan atau sebagai bagian dari masyarakat itu tentu mempunyai kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila bangsa dan negara yang kita cintai ini sedang dilanda keterpurukan serta sedang mengalami krisis kepemimpinan, maka sangat baiklah apabila setiap orang-orang Kristen mencontoh, meneladani sosok Daud. Antara lain, yang pertama, terbuka kepada aspirasi umat, namun tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, mampu mengendalikan emosi kemudaannya sehingga dimampukan bertindak adil dan berwibawa, tidak mengedepankan kekuasaan tapi merendahkan diri sebagai gembala yang melayaninya. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, demikian pula pesan kami kepada para calon majelis yang terpilih nantinya. Jangan sampai pesan ini dilupakan. Hendaklah selalu diingat, dikerjakan dalam membangun gereja Tuhan di atas bumi ini. Dengan hidup meneladani sosok kepribadian Daud, maka orang Kristen akan mampu menjadi pemimpin dan menjadi gembala yang berpengaruh baik kepada sesama di lingkungannya. Pada saat ia dipercaya apakah memegang bendera kas di RT, tekunilah pekerjaan itu. Tugas kebendaraan itu hendaklah senantiasa bersih dan benar, karena yang memegang adalah orang Kristen. Seorang ayah atau seorang istri yang dianugerahi anak-anak, maka mereka pun terpanggil untuk menjadi pemimpin dan gembala atas seisi keluarganya. Maka hidup setiap orang Kristen pada hakikatnya adalah sebagai garam dan terang dunia. Berbahagialah setiap orang Kristen yang merasakan dirinya terpanggil menjadi pemimpin dan gembala yang melaksanakan tugas dari Tuhan Allah. Ia akan melaksanakan tugas panggilannya dengan rajin, tekun, dan jujur. Terlebih lagi pada saat dipercaya untuk menjadi pejabat pemerintah yang memiliki posisi basah atau menjadi pemegang kendali pemerintahan, hendaknya mampu mencerminkan fungsi kepemimpinan yang menggembalakan semua yang dilayani, hendaklah diyakini dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Maka dengan demikian saudaraku, gereja dan orang-orang Kristen telah berperan serta menjawab krisis multidimensi di negara kita ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh dan kita tutup bersama-sama dalam doa Bapa kami.
Bapa Surgawi Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih bila firman-Mu pada saat ini telah menyuar kepada kami semuanya. Kami diberikan contoh kehidupan Raja Daud pada waktu menjadi gembala. Tuhan, kami sebagai orang Kristen memang mempunyai kewajiban sebagai gembala. Oleh karena itu, mampukan kami semua dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Mu. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Persiapkan kami semua di dalam menentukan siapa para majelis yang pantas menjadi pelayan-pelayan Tuhan sebagai gembala di jemaat-Mu Gereja Melaten ini. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat bakti ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Bapa iring dalam perjalanan kami, sampaikan tempat tujuan kami dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Bapa. Doa permohonan kami aturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita pujikan NKB nomor 123 bait 1 dan 4.
sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Peganglah janji Tuhan bahwa Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita, memberi damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus selamanya. Amin. Kita sambut NKB 116 bait 1 dan 3.